Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 27 Agustus 2022, kita akan melanjutkan Bible study kita. Tapi seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita siapkan hati kita untuk berdoa, meminta bimbingan Roh Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Bapa yang selalu menjadi bagian kami. Pada saat ini kembali memberi kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu yang Tuhan rindukan kami pelajari. Dan terima kasih Tuhan untuk menyiapkan hati kami, membuka pikiran kami, dan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kami sepanjang Bible study kami. Memberkati jaringan internet selama Zoom berlangsung, dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Pada saat ini, biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian mereka dan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan lanjutkan ya untuk pelajaran Bible study kita dalam buku Christ and His Righteousness dengan judul Kebenaran Allah. Namun sebelum kita lanjut, kita akan mereview sedikit ya apa yang telah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Judul terakhir yang kita sedang pelajari yaitu Kristus pemberi hukum ya. Ini sekedar kesaksian setelah mempelajari ulang apa yang ditulis Wagoner dalam topik Kristus pemberi hukum. Ini ada satu kesukaan yang luar biasa yang saya rasakan ya. Ada satu kesukaan, kegembiraan tersendiri ketika rasa syukur, kesukaan ketika mempelajari judul tersebut ya. Kenapa demikian? Karena dalam pelajaran ini saya melihat satu kepastian keselamatan waktu Yesus mau datang kedua kali. Jadi ada satu berkat luar biasa saya rasa waktu mempelajari judul tersebut ya, topik tersebut. Nah, apa yang kita pelajari kemarin itu adalah bahwa Wagoner mencoba menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang memberi hukum ya, siapa yang memberi hukum kepada manusia waktu hukum itu diberikan di Sinai. Wagoner menjelaskan dari penjelasannya, ada banyak ayat yang dia berikan membuktikan bahwa yang memberi hukum ya waktu di Sinai itu adalah Kristus sendiri. Dan Wagoner mencoba menggambarkan situasi di mana hukum itu diberikan ya. Situasi di mana waktu hukum itu diberikan itu adalah situasi yang begitu dahsyat ya, begitu luar biasa gitu. Dia mengucapkan satu suara yang waktu itu bangsa Israel hampir-hampir tidak mau lagi mendengar karena suara Tuhan itu begitu dahsyat. Ya, suara Tuhan itu begitu dahsyat diperdengarkan dan itu memang betul-betul suara Tuhan. Dan Wagoner menjelaskan suara Tuhan yang sama yang diperdengarkan waktu di Sinai adalah suara Tuhan yang sama waktu dia mengatakan sekali lagi ya, dia akan mengguncang bukan hanya bumi tapi juga langit. Dan bagaimana ketika dia
memperdengarkan suaranya untuk mengguncang langit dan bumi saat dia datang kedua kali, itu adalah satu suara yang maha dahsyat di semesta alam, ya, yang mengguncang langit dan bumi, menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan. Dan saudara-saudara tahu adalah suasana yang dahsyat tersebut adalah suasana yang terjadi saat hukum itu diberikan di Sinai. Dan Wagner mengatakan inilah suasana yang terjadi gitu. Waktu hukum itu diberikan. Dan kenapa kita perlu tahu? Kenapa kita perlu tahu suasana yang terjadi, keadaan yang terjadi waktu hukum diberikan di Sinai? Ini Wagner menyatakan ya. Yang pertama adalah Wagner menyatakan bahwa ini mau menunjukkan bahwa Kristus, ya, Kristus yang memberi hukum itu adalah Allah yang maha dahsyat gitu. Ya, yang dia setara dalam segala hal dengan Bapa. Jadi Kristus ini bukan cuma sekedar Allah yang biasa-biasa ya. Ini Kristus ini adalah Allah yang maha dahsyat yang waktu dia memberi hukum itu dia mempertunjukkan betapa mulianya dia sebagai Allah gitu. Dan ini yang dieksposisi ya oleh Wagner. Dan Wagner menjelaskan juga bahwa dari sinilah kita memahami kesetaraan Kristus dengan Bapa. Kemudian Wagner melanjutkan bahwa Kristus di dalam satu titik pun tidak boleh kurang ya dari Bapa. Tidak boleh ada satu titik pun yang kurang dari Bapa. Kenapa demikian? Karena teman-teman, kenapa Wagner menjelaskan bahwa Kristus tidak boleh ada satupun yang kurang dari Bapa. Karena kuasa yang dinyatakan di dalam kemuliaan waktu memberikan hukum, ya, kemuliaan, kedahsyatan yang Tuhan nyatakan waktu memberi hukum adalah kuasa yang sama yang Dia berikan untuk menyelamatkan kita. Itu poin yang kedua ya. Yang pertama dia mau menyatakan dia sebagai Allah yang sejajar dengan Bapa, kemudian kuasa yang sama yang dinyatakan adalah kuasa yang sama yang dia kerjakan untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi saudara-saudara, penyelamatan yang terjadi di dalam diri kita itu bukan oleh kuasa yang kurang dari apa yang ditunjukkan oleh kemuliaannya yang maha dahsyat. Dan pertunjukan Tuhan di dalam penyelamatan itu adalah pertunjukan kemuliaan yang tidak ada taranya ya. Jadi kenapa hukum itu harus diberikan di dalam suasana yang maha dahsyat untuk menunjukkan bahwa Kristus itu adalah Allah yang sejajar dengan Bapa dan kuasa yang sama yang Dia tunjukkan adalah kuasa yang sama yang bekerja untuk menyelamatkan kita. Kemudian ini juga mau menunjukkan, yang ketiga mau menunjukkan bahwa tidak ada pengharapan bagi kita ya kalau Yesus itu kurang sedikit ya, atau dikatakan Allah yang diciptakan. Jadi ada banyak ya yang membuat kesimpulan Yesus itu adalah Allah yang kedua atau Allah yang diciptakan lah, Allah yang nomor 2 gitu. Wagner mengatakan kalau Kristus itu adalah Allah yang nomor 2, dia tidak akan pernah membawa manusia untuk memenuhi kebenaran yang dituntut oleh Bapa. Jadi kebenaran yang dituntut oleh Bapa adalah kemuliaan yang dinyatakan di dalam kemuliaan pemberian hukum itu tersebut. Dan kalau bukan Kristus, ya, kalau bukan Kristus tidak ada satu manusia pun yang bisa dibawa kembali kepada Bapa. Wagner menyatakan malaikat yang paling tinggi sekalipun, ya, malaikat yang paling tinggi, yang paling berkuasa sekalipun, itu memiliki jarak yang begitu jauh, tak berhingga dengan Bapa ya. Hanya oknum yang sama dengan Bapa yang bisa membawa manusia kembali kepada kebenaran yang dituntut oleh Bapa. Karena kebenaran hukum yang diberikan di Sinai adalah kebenaran, adalah karakter diri, ya,
karakter atau diri sendiri dari Bapa itu sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada satu makhluk pun di semesta alam ini yang mampu, tidak ada satu makhluk pun yang mampu membawa manusia yang berdosa itu sejajar kembali atau memenuhi tuntutan yang dituntut oleh hukum tersebut. Hanya makhluk yang setara, ya, hanya makhluk yang setara atau oknum yang setara yang bisa membawa manusia itu kembali kepada tuntutan yang dituntut oleh Bapa, yaitu hukum, ya, hukum yang diberikan di sini. Jadi tidak ada pengharapan bagi siapapun kalau Yesus itu betul-betul kenyataannya adalah kurang dari Bapa. Makanya teman-teman di dalam pelajaran kemarin, ya, pada chapter 7 kita dijelaskan bahwa Yesus itu tidak boleh kurang satu titik pun. Ya, satu titik pun dia itu kurang dari Bapa, nggak boleh. Nah, apakah ini merendahkan Bapa? Oh, ini Wagner katakan tidak sama sekali. Apakah ini merendahkan Bapa? Ini tidak sama sekali. Kenapa? Karena Bapa dihormati di dalam anak. Dengan meninggikan anak, kita akan meninggikan Bapa. Tetapi ketika kita merendahkan anak, itu berarti kita menghina Bapa. Kita merendahkan Bapa. Kalau kita merendahkan dan menghina anak, ya. Jadi saudara-saudara, ada banyak, ya, teman-teman kita yang lain, ya, yang tidak tahu tanpa disadari, ya, oleh doktrin-doktrin yang mereka percayai itu menurunkan keilahian Kristus, ya, menurunkan keilahian Kristus tanpa disadari. Mereka telah menjalankan aspirasi dari setan sendiri yang sangat tidak suka Kristus itu ditinggikan, ya. Dan inilah pikiran-pikiran setan yang dinyatakan, ya, untuk menyerang kealahan. Dan ini halus sekali, Jadi dengan merendahkan Kristus, otomatis Bapa direndahkan. Tetapi ketika kita meninggikan Kristus, maka Bapa juga ditinggikan. Jadi teman-teman, kenapa hukum itu harus diberikan di dalam suasana yang begitu dahsyat, ya, begitu pertunjukan kemakuasaan yang begitu dahsyat, ya. Itu semata-mata mau menunjukkan bahwa yang pertama, Kristus itu sejajar, ya, sejajar dengan Bapa, dan ya, Kristus itu sejajar dengan Bapa. Kemudian kuasa yang sama yang dia tunjukkan adalah kuasa yang sama yang bekerja untuk menyelamatkan kita. Dan manusia hanya memiliki pengharapan, ya. Manusia hanya memiliki pengharapan ketika Yesus itu betul-betul sama dengan Bapa. Karena hanya Yesus, ya, yang bisa membawa manusia, menebus manusia untuk memenuhi tuntutan, ya, karakter, tuntutan hukum yang merupakan karakter dari Bapa, sehingga manusia itu bisa sejajar, kebenarannya bisa sejajar dengan apa yang dituntut oleh hukum. Jadi sekiranya Kristus kurang sedikit, maka Kristus tidak akan pernah bisa menebus kita. Jadi itu kira-kira poin yang waktu yang kemarin kita pelajari di chapter 7, ya, mengenai Kristus pemberi hukum. Oke, sekarang ini kita akan lanjut, ya. Kita akan lanjut pada kebenaran Allah. Sebentar, ya. Ya. Kita lanjut, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran Allah, kata Yesus, adalah satu hal yang harus dicari dalam hidup ini. Makanan dan pakaian adalah hal-hal yang kecil dibandingkan dengan kebenaran tersebut. Jadi kita di sini akan mempelajari apa kebenaran itu, kebenaran Allah itu. Jadi di sini dikatakan
Kata-kata Yesus adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, Matius 6 ayat 33. Kebenaran Allah, kata Yesus, adalah satu hal yang harus dicari dalam hidup ini. Makanan dan pakaian adalah hal-hal yang kecil jika dibandingkan dengan kebenaran tersebut. Jadi kalau mau dibandingkan ya antara kebutuhan manusia dan kebenaran, maka kebenaran itu, kebutuhan kita itu terlalu kecil. Kita sangat membutuhkan kebenaran. Allah akan menyediakan keperluan itu sebagaimana mestinya, agar kecemasan dan kekhawatiran tidak perlu dicurahkan untuk hal-hal tersebut. Tetapi untuk memperoleh kerajaan Allah dan kebenarannya haruslah dijadikan tujuan hidup satu-satunya. Jadi saudara-saudara, di sini kita belajar ya bagaimana kita diarahkan untuk memahami mengenai kebenaran Allah jika dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi Allah menyediakan keperluan itu sebagaimana Allah akan menyediakan kebutuhan kita ya, keperluan agar kecemasan dan kekhawatiran tidak perlu dicurahkan untuk hal-hal tersebut. Tetapi untuk memperoleh kerajaan Allah dan kebenarannya harus dijadikan tujuan hidup satu-satunya. Nah, ini adalah satu hal yang kita bisa bilang bertolak belakang dengan kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita adalah bagaimana kita mencapai kebutuhannya, dan itu adalah sudah menjadi nilai di dalam masyarakat kita, bagaimana kita dididik, kita dibesarkan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan kita. Dan dalam pencapaian kebutuhan itu ada ada kebanggaan, ada kehormatan, ada ya hal-hal yang seperti itu ya. Dan itu manusia menghabiskan ya segala daya upaya untuk mencapai hal tersebut. Tetapi itu jika dibandingkan dengan kebenaran Allah ya, jika dibandingkan dengan kebenaran Allah, itu adalah satu hal yang seharusnya tidak demikian. Kalau kita melihat bahwa kebenaran Allah adalah satu hal yang harus dijadikan tujuan hidup satu-satunya. Jadi apa yang dibutuhkan manusia itu bukan tujuan gitu, tetapi kerajaannya dan kebenarannya itulah tujuan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 kita diberitahu bahwa Kristus menjadi bagi kita kebenaran juga hikmat. Dan karena Kristus adalah hikmat Allah dan dalam Dia diam seluruh kepenuhan Allah secara jasmania, membuktikan bahwa kebenaran yang dijadikannya bagi kita adalah kebenaran Allah. Jadi, saudara-saudara, karena Kristus adalah hikmat Allah, dan di dalam Dia diam seluruh kepenuhan Allah secara jasmania, membuktikan bahwa kebenaran yang dijadikannya bagi kita adalah kebenaran Allah. Jadi karena Kristus adalah hikmat Allah dan di dalam Dia diam seluruh kepenuhan Allah secara jasmania, membuktikan bahwa kebenaran yang dijadikannya bagi kita adalah kebenaran Allah. Jadi kenapa kebenaran yang kita miliki itu adalah kebenaran Allah? Itu karena Kristus ya, karena Kristus dan di dalam Kristus itu diam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Kristus itu tidak boleh kurang ya, tidak boleh kurang dari Allah atau dari Bapa sendiri. Marilah kita melihat apa arti kebenaran itu. Dalam Mazmur 119 ayat 172, pemazmur menyebut Tuhan demikian. Biarlah lidahku berbicara mengenai firman-Mu, sebab segala hukum-Mu adalah kebenaran. Hukum adalah kebenaran, tidak hanya secara abstrak, tetapi hukum-hukum itu adalah kebenaran Allah. Ya, ini sangat jelas ya. Untuk membuktikannya, bacalah hal yang berikut. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati. Dengan cara yang sama,
tetapi keselamatanku untuk selama-lamanya, dan kebenaranku tidak akan dihapuskan. Ya, dengarlah aku, hai kamu yang mengetahui kebenaran, hai bangsa yang menyimpan hukumku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Apakah yang dapat kita pelajari dari ayat tersebut? Bahwa mereka yang tahu kebenaran Allah adalah mereka yang dalam hatinya terdapat hukumnya. Dan oleh sebab itu, hukum Allah adalah kebenaran Allah. Jadi sangat jelas ya, sangat jelas bahwa mereka yang tahu kebenaran Allah adalah mereka yang dalam hatinya terdapat hukumnya, dan oleh sebab itu hukum Allah adalah kebenaran Allah. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Ada pertanyaan, Bing. Oh ya, silakan Joy. Pertanyaannya adalah, kan tadi dibilang di situ, carilah Kristus dan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tujuan utama adalah kebenaran Tuhan, dan hal-hal yang kita butuhkan itu Tuhan berikan untuk keperluan kita. Nah, ini ada kasus orang yang menggunakan ayat ini. Kemudian di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kalau orang yang tidak bekerja kan tidak makan. Jadi dengan menggunakan ayat Matius 6 ayat 33, nggak mau kerja sama sekali gitu. Istilahnya, ya saya mau cari Tuhan, nanti yang lain-lain akan ditambahkan, tapi orang itu bisa kerja tapi nggak mau kerja begitu. Jadi istilahnya dalam batas bagaimana dua ayat ini bisa bersesuaian, yang mana kita cari dahulu kerajaan Tuhan, keperluan kita Tuhan akan tambahkan. Kemudian dengan di ayat di Alkitab lain, orang yang tidak kerja nggak bisa makan. Dan Tuhan juga memberikan kita untuk memang kerja ya, manusia diciptakan untuk kerja. Tapi bagaimana dua ayat itu bisa bersesuaian sehingga yang satu tidak menggunakan ayat yang satu untuk gimana ya, ngerti nggak kita Mas? Jadi kayak oh iya saya mau cari gitu, tapi saya nggak mau kerja karena katanya harus cari kerajaan Tuhan gitu. Nanti saya punya keperluan akan ditambahkan gitu. Nah sedangkan di ayat yang lain kita perlu kerja, jadi dia punya yang prinsip maksudnya supaya nggak salah itu gimana gitu. Apakah memang Alkitab mengajarkan nggak kerja sama sekali, harus cari terus, atau gimana yang sebenarnya begitu. Oke, Ebing, thank you. Ya, terima kasih Joy untuk pertanyaannya. Bagaimana kita menyelaraskan ya, bukan menyelaraskan, kita memahami arti yang sesungguhnya ya, dari kerajaan Allah, dan memposisikannya dengan ayat yang Paulus katakan ya, orang yang tidak bekerja tidak akan makan. Ada teman-teman yang lain yang mau kasih tanggapan? Dari Brother John mungkin, atau di sini ada Sister Wasti, ada Kristi, ada tanggapan untuk pertanyaan dari Sister Joy? Oke, kalau belum, saya mencoba ya menanggapi. Jadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sangat sangat jelas ya, bahwa mengenai kerajaan Allah dan kebenarannya itu ini dikatakan carilah dahulu ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan
Ini adalah jika dibandingkan dengan kebutuhan, ya. Jika dibandingkan dengan kebutuhan, karena memang eh, kebanyakan kebutuhan manusia, bagaimana upaya yang diberikan ya untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan manusia itu mengalihkan kita untuk tidak mendapatkan kerajaan Allah. Dan saya sangat yakin ya, kerajaan Allah ini betul-betul manusiawi ya. Kerajaan Allah ini betul-betul satu kerajaan eh, yang sangat apa namanya? Yang sangat cocok, yang sangat sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Jadi kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah bagaimana kehidupan manusia itu mau dijalankan dengan cara yang terbaik, itulah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya sangat yakin bahwa kebenaran yang dituntut seperti yang dinyatakan oleh Paulus bahwa eh, orang yang tidak makan ada tidak apa ya tidak orang yang tidak bekerja tidak akan makan. Kita sangat yakin bahwa itu pun bagian dalam proses mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita sangat yakin bahwa ketika manusia betul-betul menemukan yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya, itu tidak akan membuat dia jadi malas. Justru sebaliknya, orang yang orang yang telah menemukan ya indahnya dan nilai dari kebenaran Tuhan, kerajaan dan kebenaran Tuhan, akan melihat bahwa kehidupan ini ya kehidupan ini betul-betul kehidupan yang bertanggung jawab, kehidupan yang bagaimana kita hidup untuk menghidupkan orang lain ya, bagaimana kita hidup untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi kebenaran yang dimiliki itu akan mengarahkan kita justru menjadi orang-orang yang paling rajin untuk bekerja ya. Kebenaran ini adalah justru adalah kebenaran yang akan membuat kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Dan kebenaran ini renungan pagi kapan ya? Renungan pagi kapan ya? Tuh. Kemarin buka sahabat ya, kemarin buka sahabat kita baca sebuah renungan dan di dalam renungan tersebut kita belajar bahwa seluruh potensi manusia itu akan berkembang di dalam kebenaran Kristus. Jadi hanya di dalam kebenaran Kristus seluruh potensi, seluruh talenta yang Tuhan berikan kepada manusia itu bisa dikembangkan sampai ke arah kesempurnaan, ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Tuhan itu hanya bisa dikembangkan ke arah kesempurnaan di dalam kebenaran Kristus. Kalau di luar kebenaran Kristus yang terjadi adalah manusia ya biasa-biasa aja gitu. Tidak akan menjadi apa-apa ya di dalam karena dosa itu membatasi seluruh potensinya untuk berkembang. Dan kebenaran Kristus ya itu akan membuat apa yang tidak mungkin dilakukan itu bisa dilakukan. Jadi sehubungan dengan bagaimana kita mencari kebutuhan ya itu satu hal yang pasti bisa dilakukan. Tetapi ketika kita memiliki kebenaran, kita akan tahu persis mana pekerjaan yang bisa membawa kita itu selaras dengan kebenaran itu sendiri dan selaras dengan apa yang dikehendaki di dalam kerajaan itu sendiri. Karena kita tahu bersama ya, saya ingat ada kutipan Ellen White. Saya lupa ya di mana, tapi tulisannya itu bunyinya begini. Seluruh urusan bisnis kita itu harus dibuat selaras dengan apa yang Yesus kerjakan di bilik yang Maha Suci. Ya, seluruh urusan bisnis kita itu harus dilakukan selaras dengan pekerjaan dengan apa yang Yesus buat di bilik yang Maha Suci. Semua pekerjaan yang dilakukan yang tidak selaras dengan pekerjaan Yesus yang ada di bilik yang Maha Suci itu adalah strategi setan untuk menggagalkan bagaimana Yesus menjadi imam besar untuk kita ya. Pekerjaan Yesus sebagai imam besar itu digagalkan oleh setan akan membuat begitu banyak urusan supaya pekerjaan Yesus sebagai imam besar itu gagal di dalam diri kita. Jadi
Kenapa harus kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena di dalam kebenaran Allah, ya, di dalam kuasa kerajaan Allah, kita akan melihat bagaimana kita akan memilih jenis-jenis pekerjaan yang akan diselaraskan dengan pekerjaan Yesus yang ada di bilik yang Maha Suci. Dengan kebenaran Allah kita akan tahu persis mana kebenaran, mana pekerjaan yang bisa memberi kita manfaat untuk hidup ya, untuk makan, untuk dan lain-lain, yang kemudian itu diselaraskan dengan pekerjaan penyelamatan yang sedang Yesus buat di bilik yang Maha Suci. Jadi kira-kira itu aja yang kita bisa berikan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Selamat sahabat, Ya, selamat sahabat, Sister Wasti. saya terpanggil untuk kasih tambahan karena Ya, saya silakan. juga mengalami sempat mengalami di mana ada di posisi itu. Jadi kalau tadi Kak Ebing bahas tentang bekerja atau mencari nafkah, saya lebih menambahkan ke pelayanan. Jadi saat ini secara tidak sadar setan sementara menggerahkan segala upayanya agar umat-umat Tuhan begitu sibuk dalam pelayanan sehingga tidak ada waktu untuk penyelidikan lebih terinci, lebih khidmat dan lebih kusyuk lagi dalam belajar firman Tuhan. Dan saya secara pribadi alami akan hal itu. Beberapa tahun yang lalu saya merasa bahwa inilah hidup ini, pelayanan. Tidak ada waktu untuk diri sendiri, tapi semuanya diberikan untuk pelayanan. Bahkan dalam keadaan sakit sekalipun harus terus berusaha untuk supaya dapat melayani, bahkan mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Dan di saat melayani seperti itu, tidak ada waktu secara khusus yang saya lakukan untuk menyelidiki akan kebenaran Tuhan. Terkadang kebenaran itu hanya saya pahami sekedar dari orang lain saja. Tidak ada pemahaman yang saya dapatkan secara pribadi yang Roh Kudus berikan ketika saya mempelajari kebenaran itu secara pribadi. Dan saya berdoa, saya bilang, tidak mungkin saya bisa berdiri di hari Tuhan kalau saya hanya dengar itu dari orang. Tuhan, saya rindu belajar secara pribadi. Lalu saya berdoa supaya Tuhan bawa saya ke dalam keadaan di mana saya boleh belajar firman itu secara pribadi, tapi tetap saya melayani. Dan Tuhan akhirnya jawab doa saya dengan cara saya tidak lagi terikat dengan satu ministry untuk melayani, tetapi saya boleh melayani secara pribadi dan dalam pembelajaran firman Tuhan juga. Jadi saya mengerti bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang mau melayani Tuhan, tapi untuk sampai sibuknya melayani, tapi untuk waktu mau belajar firman Tuhan secara khusus itu bahkan tidak ada. Dan saya pikir penipuan setan itu bukan lagi soal berbuat jahat, tetapi bahkan dia bisa gunakan hal-hal yang mungkin kelihatannya ini suci, tapi di saat melakukan hal itu, saya sendiri gagal dan lalai untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi setan itu luar biasa liciknya. Dia bisa menggunakan hal yang terlihat suci sekalipun untuk tidak membuat kita untuk sibuk mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan. Bahkan kita ingat ayat yang firman Tuhan bilang, ketika Tuhan datang, akan ada orang yang bilang, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melayani semuanya? Tapi apa yang Tuhan bilang, hanyalah kamu daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada saat saya renungkan firman ini, saya tanya, Tuhan, apakah dengan kesibukan saya melayani, lalu saya tidak punya waktu dengan Tuhan, apakah itu artinya saya berada dalam kumpulan orang-orang ini? Terlalu sibuk melayani sehingga tidak ada waktu untuk mempelajari secara khusus firman Tuhan. Jadi
mari kita terus berdoa sama Tuhan, berhati-hati karena penipuan setan saat ini bukan lagi soal kejahatan, tetapi bahkan kebaikan pun dia bisa gunakan untuk menjerat kita sehingga kita tidak punya waktu untuk menyelidiki firman Tuhan, bahkan belajar untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Terima kasih. Itu tambahan Ya. saya. Terima kasih untuk tanggapan ya dari Sister Wasti. Jadi ini Joy sudah ada 2 tanggapan. Bagaimana dengan Sister Joy sendiri? Atau ada teman-teman yang lain mungkin yang mau memberi tambahan? Ya, Bing, mungkin Oke, silakan Joy. teman yang lain kalau ada. Ya, jadi kita bisa lihat jawabannya memang agak ada 2 ekstrim dari jawabannya Sister dengan yang kita tanya tadi. Ekstrim yang satu nggak mau kerja karena mau cari kebenaran Tuhan. Ekstrim yang satu bekerja melayani Tuhan tapi nggak ada waktu istilahnya untuk communion sendiri dengan Tuhan, tetapi sibuk melayani Tuhan ya. Dan kita sangat setuju tadi dengan yang jawaban yang Ebing sudah berikan tadi, bahwa memang kalau kita sudah menerima kebenaran Kristus, apapun pekerjaan kita itu akan selaras gitu. Jadi kita tidak berada, inilah yang kita lihat ya, banyak ekstrim-ekstrim yang udah terlalu ekstrim di kanan, udah terlalu ekstrim di kiri gitu. Padahal itu pekerjaan Tuhan berikan kepada manusia. Pekerjaan itu adalah satu berkat ya. Apapun panggilan kita gitu. Ya of course ya, harusnya harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan, bukan bekerja yang tidak sesuai lah gitu. Jadi apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, justru kalau kita sudah mengetahui akan kebenaran Tuhan, sudah mengetahui akan kebenaran yang Tuhan berikan, buat saya pribadi, justru di situ adalah satu kesempatan yang indah yang kita bisa bisa bagikan kepada orang lain gitu. Jadi mungkin ya misalnya nih waktu sebelum kerja misalnya, saya nggak bertemu dengan orang-orang yang lain gitu. Tapi pas misalnya dapat kerjaan, ada orang-orang lain yang saya ketemu dan bisa share gitu. Dan bukan hanya bisa share dengan kita punya cara kita kerja, cara kita berbicara, cara kita bergaul, orang kita bisa be Christ-like lah begitu. Jadi contoh atau jadi apapun berkat kepada orang lain di mana kita berada gitu. Jadi memang itu yang tadi Edina itu memang selaras gitu ya, selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena di satu ekstrim yang lain gitu, nggak mau kerja misalnya, saya nggak mau kerja, saya mau cari kebenaran Tuhan. Tetapi in reality-nya karena tidak kerja, bisa saja kita jadi dependent kepada orang lain begitu. Itu kan juga satu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. First of all, Tuhan mau kita kerja. Dan yang kedua, justru kita hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan harus orang lain yang kasih ke kita. Misalnya begitu. Sedangkan kita masih punya fisik yang kuat, bisa kerja, bukannya orang yang cacat yang nggak bisa kerja gitu ya. Jadi itu memang harus dipikirkan bahwa, dan jangan juga kalau kita misalnya bekerja, kemudian dalam pekerjaan kita itu sudah lalai ya, istilahnya dalam pekerjaan kita lalai untuk mempelajari akan firman Tuhan, lalai dalam mencari kebenaran Tuhan. Jadi justru di mana kita bekerja, kita bagaimana untuk kita bisa mengetahui akan kebenaran Tuhan dan bisa menjadi berkat kepada orang lain, dan orang lain juga bisa ada kesempatan untuk betul-betul bisa kita ada kesempatan untuk bisa membagikan akan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Dari di pihak kita melihat kerja itu sebagai blessing untuk bisa membagikan kepada orang lain, bisa mengenal orang lain, dan di situ di mana kita berada,
Tuhan bisa tempatkan kita di mana saja kita berada untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain juga bisa mengenal Tuhan dengan keberadaan kita gitu. Oke, Bing, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Joy untuk tanggapannya. Jadi memang kita harus pahami ya apa kebenaran Allah yang Yesus apa ya sedang bicarakan ini dan kerajaan Allah. Jadi ini bukan bukan sesuatu yang sifatnya teori ya, sifatnya hanya ide ya, sifatnya hanya tidak memiliki satu kekuatan apapun ya. Dan kita bisa saksikan ya, orang-orang yang telah menggenapi hal ini adalah misalnya kita bisa lihat itu adalah Daniel sendiri ya. Daniel adalah orang yang telah menemukan yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya, dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah Babel, Daniel di dalam pekerjaannya itu menjadi satu pengaruh yang sangat kuat ya, satu pengaruh yang sangat kuat sekalipun di dalam satu sistem yang kita bisa bilang kekafiran ya. Tetapi Daniel bisa seperti itu karena ada kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam dirinya ya yang dia telah temukan. Ini adalah contoh yang sangat real mengenai ketika orang ya menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, dan di mana yang lain-lain itu nanti ditambahkan oleh Tuhan. Tetapi misalnya ya, kalau orang tidak menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia dipanggil ke dalam satu pekerjaannya misalnya, kemudian di dalam pekerjaan itu ada jerat-jerat di mana orang-orang akan dipanggil untuk menyembah Allah lain atau menyangkali iman. Kalau tidak memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kita bisa saksikan ya seperti yang terjadi kepada Daniel dengan bangsanya ya. Pada umumnya ketika raja meminta untuk menyembah berhala, ya yang terjadi adalah mereka menyembah berhala ya. Mereka mengikuti satu prinsip yang keliru ya. Jadi teman-teman, kita nggak tahu ya panggilan kita itu seperti apa, tetapi apapun itu, apakah kita nanti akan memasuki dunia kerja ya, atau kita memasuki satu pelayanan, karena kita kalau baca di buku pendidikan, tidak semua kita dipanggil pada bidang yang sama, tidak semua jadi pendeta ya, tidak semua jadi misionaris, ada yang jadi tukang yang pintar, ada jadi akuntan yang pintar, ada yang jadi juru masak, ada yang macam-macam. Tetapi apapun panggilan itu, ya apapun panggilan itu, satu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam panggilan tersebut adalah mereka harus memiliki yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa demikian? Karena itu adalah satu berkat istimewa buat mereka dan menjadi satu pengaruh yang sangat kuat, ya, satu perlindungan yang sangat kuat. Ketika ada tantangan, ada pencobaan, itu akan menjadi satu perlindungan. Dan ketika mereka terhubung secara sosial, itu akan menjadi satu pengaruh yang sangat kuat untuk menyatakan siapa Tuhan yang mereka sedang sembah. Jadi teman-teman, kebenaran Allah ini bukan biasa-biasa ya, bukan hanya sekedar ide atau konsep ya, atau teori. Tapi kebenaran Allah ini adalah kekuatan Tuhan yang Tuhan lembagakan di dalam diri kita. Atau kalau di dalam bahasa kabar kesukaan adalah bagaimana Yesus itu dimanifestasikan di dalam diri kita. Bagaimana Yesus yang diam di dalam diri kita itu dimanifestasikan di dalam diri kita. Jadi teman-teman, kebenaran Allah dan kerajaannya ini satu hal yang menurut saya berkat yang sangat besar. Dan kita sementara ini ya sedang mempelajari bagaimana itu menjadi nyata di dalam diri kita. Jadi kira-kira seperti itu. Dan mengenai pelayanan, kita setuju sekali ya, prinsip pelayanan itu tidak ada seorang pun yang bisa melayani Tuhan ya, kalau dia tidak mendapatkan satu berkat dari Tuhan, atau sebelum dia diubahkan oleh Tuhan ya, sebelum dia diberkati oleh Tuhan, diperlengkapi dengan karunia atau kuasa dari Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa melayani Tuhan.
Tetapi yang harus dibedakan adalah menjadi guru Injil atau menjadi pengajar Injil dan menyaksikan Kristus apa yang Kristus buat ke dalam diri kita. Kalau menjadi guru Injil itu kita baca saja ya, kita baca saja buku tulisan-tulisan permulaan, topiknya adalah peraturan Injil. Itu nggak sembarangan. Orang yang masuk di dalam pekerjaan penginjilan atau bagaimana mereka harus mengajar orang lain, itu nggak sembarangan. Kalau sembarangan itu akan menjadi celah bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi teman-teman, kalau mau menjadi saksi bagi Kristus, di mana kita mendapat berkat tiap hari, ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu tidak ada batas. Apakah dia pengetahuannya sedikit, pengetahuannya udah banyak, itu nggak ada batasnya. Kapanpun, ketika dia merasa dia perlu menyaksikan, silakan saksikan gitu. Kapanpun, itu nggak ada batasnya. Itu seperti yang perempuan di sumur Yakub, hanya beberapa saat dia bertemu dengan Yesus dan dia telah merasakan satu sukacita yang kemudian sukacita itu dibagikan. Dia tidak menunggu dia jadi seperti rasul dulu baru dia membagikan sukacitanya. Tidak, secara spontan apa yang dia rasakan itu dia saksikan. Dan begitu juga setiap orang yang disembuhkan oleh Yesus. Ya. Ketika mereka bertemu dengan orang lain, mereka menyaksikan, oh, kami telah sembuh gitu. Dan itu nggak bisa dibatasi dan itu nggak bisa ditunggu. Ya. Kapanpun kita mau saksikan apa yang Yesus buat, itu terserah, itu sah di hadapan Tuhan ya. Kita nggak harus membatasi waktu untuk menyaksikan perbuatan Yesus. Tetapi menjadi guru Injil, menjadi orang-orang yang akan menuntun orang lain di dalam pekerjaan penginjilan, pekerjaan atau di dalam terang firman Tuhan, itu nggak sembarangan. Kita harus betul-betul memahami kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan, khususnya untuk gereja kita ya. Jadi itu tanggapan saya ya, mengenai pelayanan dan juga mengenai penginjilan, pekerjaan. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu yang atau ada tanggapan bagaimana Wasti? Halo, Sister Wasti, gimana? Iya Kak, maksudnya ini hanya sebatas sharing karena saya pernah alami hal yang sama. Maksudnya dulu terlalu sibuk pelayanan sehingga waktu untuk belajar firman Tuhan sama sekali untuk pembelajaran lebih detail ya. Kalau meditasi pasti ada, tapi untuk lebih tahu apa yang harus kita prepare sebagai umat-umat Tuhan yang sementara menantikan kedatangan Tuhan itu benar-benar kayak belum dapat seutuhnya. Nah, itu kadang ya karena terlalu sibuk dalam pelayanan, jarang waktu untuk belajar secara lebih khusyuk lagi. Makanya ya bagi teman-teman yang maksudnya saat ini melayani tapi tidak punya waktu secara khusyuk untuk menyelidiki firman Tuhan, sedangkan kita sudah ada di penutupan sejarah dunia ini, ya kita berdoa dan lebih teliti lagi mana seharusnya yang lebih prioritas. Bukan berarti tidak melayani lagi, tapi ada yang harus lebih diprioritaskan daripada pelayanan itu sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Sister Wasti. Dan kita sangat yakin ya teman-teman, ketika kita betul-betul menemukan kerajaan Allah ya dan kebenarannya, itu akan membuat kita tahu untuk melihat apa yang penting ya dalam hidup ini, apa yang prioritas dalam hidup ini. Karena kebenaran Allah itu adalah bagaimana kita melihat dari kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat kita melihat dari hikmatnya atau melihat dunia ini dari kebenarannya. Jadi ketika kita menemukannya, kita akan tahu persis apa yang akan kita buat ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut ya. Jadi bahwa mereka yang tahu kebenaran Allah adalah mereka yang dalam hatinya terdapat hukumnya. Jadi nggak mungkin orang disebut tahu kebenaran Allah, tapi hatinya jauh dari hukum Tuhan ya, atau nggak ada hukum Tuhan. Dan oleh sebab itu hukum Allah adalah kebenaran Allah. Hal ini dapat dibuktikan lagi dengan ayat-ayat berikut ya.
Semua ketidakbenaran adalah dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi kebenaran Allah adalah hukum Allah. Ya, itu dibuktikan dari ketidakbenaran adalah dosa, ya. Dan setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum. Dosa adalah pelanggaran hukum dan juga ketidakbenaran. Sebab itu dosa dan ketidakbenaran adalah sama. Tetapi jika ketidakbenaran adalah pelanggaran hukum, kebenaran pastilah penurutan kepada hukum. Jadi kalau ketidakbenaran adalah pelanggaran hukum, kebenaran pasti adalah penurutan hukum. Atau dapat ditempatkan dalam persamaan matematika seperti ini, ya, seperti yang di bawah. Ketidakbenaran sama dengan dosa, 1 Yohanes 5 ayat 17, pelanggaran hukum sama dengan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Sebab itu, sesuai dengan kebenaran tersebut, dua hal yang sejajar tentang hal yang sama, sebab itu, sesuai dengan kebenaran tersebut, dua hal yang sejajar tentang hal yang sama adalah sejajar satu dengan yang lainnya. Kita dapat lihat bahwa ketidakbenaran sama dengan pelanggaran hukum adalah persamaan negatif. Hal yang sama, tapi disebutkan dalam bentuk positif menjadi kebenaran adalah penurutan hukum. Jadi, ketidakbenaran adalah pelanggaran hukum, kebenaran itu sama dengan penurutan hukum. Jadi, hukum yang mana yang penurutannya merupakan kebenaran dan pelanggarannya adalah dosa, itu adalah hukum yang mengatakan jangan mengingini. Sebab Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa hukum ini yang membuatnya mengenali dosa. Jadi hukum ini, yaitu jangan mengingini, hukum itu yang membuatnya bisa mengenali dosa. Dengan demikian, 10 hukum adalah ukuran kebenaran Allah. Karena itu adalah hukum Allah dan kebenaran, hukum Allah dan kebenaran. Maka hukum itu pasti adalah kebenaran Allah. Sesungguhnya tidak ada kebenaran yang lain, ya. Jadi dengan demikian, teman-teman, 10 hukum adalah ukuran kebenaran Allah, karena itu adalah hukum Allah dan kebenaran. Maka hukum itu pasti adalah kebenaran Allah. Sesungguhnya tidak ada kebenaran yang lain. Jadi kebenaran itu ada di dalam 10 hukum, ya. Tetapi 10 hukum ini nggak sebatas hukum, ya, 10 hukum. Nanti kita lihat di bawahnya, ya, sesudah ini. Karena hukum itu adalah kebenaran Allah, salinan dari karakternya. Jadi hukum itu adalah kebenaran Allah, salinan dari karakternya. Bagaimana dia gitu. Mudah dilihat bahwa takut akan Allah dan penurutan akan hukum-hukumnya adalah kewajiban setiap orang. Ini Pengkhotbah 12 ayat 13. Janganlah ada yang berpikir bahwa kewajibannya akan terbatas pada 10 hukum. Sebab hukum itu sangat luas, ya. Hukum itu rohani dan berisi lebih banyak hal dari apa yang dapat dimengerti oleh kebanyakan pembaca. Jadi teman-teman, sekalipun ini cuma 10, ya, hukum ini nggak hanya sebatas pada yang 10 itu. Bukan karena hanya 10, ya, atau ada kebenaran yang lain, tetapi hukum ini sangat luas gitu. Hukum ini sangat luas, hukum itu rohani dan berisi banyak hal dari apa yang dapat dimengerti oleh kebanyakan pembaca. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, ya. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Luas dan dalamnya hukum Allah hanya mampu dipahami oleh mereka yang dengan doa merenungkan hukum tersebut. Jadi hukum Tuhan ini tidak bisa dilihat, ya, oleh manusia duniawi, ya. Ini hanya mampu dilihat oleh orang-orang yang telah menjadi rohani, atau hanya mampu dipahami oleh mereka yang merenungkan, ya, dengan doa hukum-hukum tersebut.
ada beberapa ayat kitab suci yang cukup menunjukkan kita hal yang berhubungan dengan keluasan dari hukum, ya. Dalam khotbah di atas bukit, Kristus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Matius 5 ayat 21 dan 22. Dan juga kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya, sudah berzina dengan dia di dalam hati. Ayat 27 dan 28 ya. Tidak berarti ya bahwa hukum-hukum berikut jangan membunuh dan jangan berzina tidak sempurna atau alam mewajibkan derajat moral lebih tinggi sekarang bagi umat-umat Kristen dengan mereka yang disebut Yahudi. Jadi teman-teman, apa yang Yesus nyatakan mengenai hukum-hukum di atas, atau bagaimana Yesus menjelaskan mengenai hukum di atas, itu bukan berarti jangan berzina atau jangan membunuh, itu nggak sempurna, ya. Atau alam mewajibkan derajat moral yang lebih tinggi sekarang ya bagi umat Kristen daripada yang disebut orang Yahudi. Dia mewajibkan hal yang sama dari semua orang sepanjang zaman. Jadi bukan berarti kebenaran yang Yesus jelaskan kepada orang Yahudi, kebenaran itu baru saat itu gitu. Jadi sepanjang zaman, mulai dari Eden yang telah jatuh sampai nanti Eden yang dipulihkan, kebenaran itu sama. Cuma kedalaman dari kebenaran itu tidak semua bisa melihatnya ya. Hanya yang rohani yang bisa melihat hal tersebut. Juru selamat itu hanya menerangkan hukum itu dan coba menunjukkan sifat kerohanian dari hukum itu sendiri. Jadi kalau kita memiliki pemahaman rohani atau kita telah hidup secara rohani, maka kita tidak akan sebatas pada apa yang dikatakan oleh 10 hukum itu. Tetapi ada hal yang lebih luas dan lebih dalam lagi. Kalau kita mau merenungkan dalamnya hukum itu, kita akan melihat sama seperti yang Yesus lihat ya. Kepada tuduhan yang tak terucap dari orang Farisi bahwa dia tidak menghiraukan dan meremehkan hukum moral, dia menjawab dengan berkata bahwa dia datang dengan maksud untuk meneguhkan hukum dan hukum itu tidak dapat ditiadakan. Dan kemudian dia menjelaskan secara terperinci arti sebenarnya dari hukum. Sedemikian rupa sehingga mereka yakin bahwa merekalah yang tidak menghiraukan dan tidak menurut hukum. Jadi teman-teman, kita bisa lihat ya, orang Yahudi yang berpikir Yesus tidak melakukan hukum dan mereka yang melakukan hukum ya. Tapi ketika Yesus menjelaskan apa arti dari hukum, ya ternyata mereka yang tidak melakukan hukum, tapi Yesuslah yang melakukannya. Dia menunjukkan bahwa dengan melihat atau memikirkan saja bisa menjadi pelanggar hukum. Dan hal itu adalah pengertian dari pikiran dan maksud hati. Jadi dia menunjukkan bahwa dengan melihat atau memikirkan saja bisa jadi pelanggar hukum dan hal itu adalah pengertian dari pikiran dan maksud dari hati. Jadi teman-teman, hukum itu tidak hanya sejauh pada tindakan, tetapi hukum itu menjangkau sampai ke kedalaman hati, sampai ke motif-motif. Jadi teman-teman, ada banyak orang berdalih, oh saya tidak melakukannya gitu, ya. Tetapi di dalam hatinya udah gitu. Kalau hukum manusia itu tidak terjerat ya, teman-teman. Hukum manusia itu tidak terjerat, tetapi hukum Tuhan sampai di motif pun ketika itu telah terjadi, itu udah pelanggaran, ya. Jadi bagaimana di sini ya, Yesus mencoba menjelaskan kepada kita bahwa kedalaman hukum itu bukan hanya sejauh apa yang dapat dilihat oleh mata manusia atau sejauh apa yang dapat dilakukan oleh manusia, tetapi itu masuk lebih dalam kepada pengertian, kepada maksud hati, dorongan hati, atau motif, sesuatu yang lebih dalam, bahkan sampai ke emosi ya. Jadi teman-teman,
apa yang Yesus jelaskan itu mau menjelaskan kepada kita kedalaman dari hukum tersebut, ya. Dalam hal ini, Kristus tidak menunjukkan kebenaran yang baru, tetapi hanya memberi keterangan dan membahas kebenaran yang lama. Hukum itu tetap sama. Artinya, ketika dia mengumumkan dari Gunung Sinai, dan ketika dia datang menguraikannya di atas Gunung Yudea. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau kasih tanggapan? Ya. Silakan untuk Sister Wasti. Selamat sahabat. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan. Iya, Bin. Ya, silakan Joy. Jadi di sini Wagner mau jelaskan kepada kita, apakah ini kan judulnya kebenaran Tuhan, ya. Dan Wagner mau coba menjelaskan apa itu kebenaran. Dan kebenaran itu sudah didefinisikan tadi, ya, bahwa kebenaran itu adalah penurutan akan hukum Tuhan, gitu. Dan ketidakbenaran atau unrighteousness itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan, atau dia itu sama dengan dosa. Berarti righteousness itu atau kebenaran itu adalah tidak berdosa, ya, dan tidak berdosa dan juga penurutan akan hukum Tuhan. Nah, ini kan untuk memasuk dalam kerajaan surga kan harus ada kebenaran. Orang yang tidak benar tidak masuk kerajaan surga, kan di situ di 1 Korintus 6 ayat 9 kalau kita nggak salah. Jadi untuk masuk dalam kerajaan surga itu harus ada kebenaran, dan kebenaran itu dilambangkan dengan jubah white raiment atau jubah Kristus. Nah, itu yang sedang di perumpamaan Tuhan Yesus itu untuk masuk dalam perjamuan anak domba itu harus pakai wedding garment atau jubah pernikahan, gitu. Nah, ini semua simbolnya adalah kebenaran, gitu. Nah, kalau kita lihat kebenaran itu adalah penurutan akan hukum, nah kita harus mengerti hukum itu apa, gitu. Jadi kita sudah belajar bahwa hukum itu adalah karakter Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Dan kita lihat juga bahwa poin yang lain bahwa hukum itu tidak hanya terbatas di dalam 2 loh batu yang ada 10 itu. Yang tadi kan sudah dibahas itu sangat dalam karena hukum itu adalah spiritual atau hal-hal rohani, gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa di hukum itu dibilang jangan membunuh. Maksudnya kita lihat hukum, ya. Kalau kita pelajari hukum itu jangan membunuh. Tapi pembunuhan itu kan terjadi secara rohani, di luar, ya. Misalnya saya ambil pisau dan saya bunuh, atau saya ambil apalah, gitu. Betul, saya di dalam, gitu. Dimulainya dari mana? Misalnya, saya ini cemburu sama si saudara A. Kemudian dari cemburu itu di dalam yang tidak kelihatan. Nah, kalau itu dipupuk-pupuk terus, pembunuhan itu sebenarnya hanya sekedar action atau tindakan yang sebenarnya itu sudah terjadi di dalam diri saya. Jadi kalau Tuhan menghakimi saya berdasarkan hukum Tuhan, karena kita akan dihakimi berdasarkan hukum, itu Tuhan lihat di dalam, gitu, di dalam apa, ya, dalam diri kita, motif kita yang paling dalam. Karena waktu contoh Kain dan Habel, itu kan dia sudah pertama dia sudah jealous, kan, dia cemburu karena persembahan Habel yang diterima. Nah, itu dari situ itu sebenarnya dia udah marah sama Habel, itu dalam hatinya itu, kalau Tuhan lihat dalam hatinya itu sudah terjadi pembunuhan yang di luar itu sebenarnya apa yang itu hanya manifestasi apa yang di dalam saya sebenarnya itu semua sama contohnya dengan berzina, dengan membunuh. Saya sudah benci kepada saudara saya, kepada anak saya, istri saya, suami saya, kakak saya, itu sudah manifestasi pembunuhan. Jadi Tuhan itu menghakiminya di dalam, gitu, ya. Dan sometimes di dalam kita sebagai manusia mungkin tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat. Kita bisa melihat dari luar. Nah, itu jadi makanya
Makanya untuk memang ada kebenaran seutuhnya, itu memang harus ada yang suci, yang pemberi hukum itu atau hukum itu yang mengerjakan di dalam kita gitu. Karena kalau kita belajar dari akar-akar dari awal-awal sebelumnya, sifat manusia kita itu di dalam itu sudah jahat gitu. Kan ini kalau kita lihat di Alkitab, dia bilang dari buahnya kamu akan mengenal mereka kan. Jadi tidak mungkin akan keluar buah yang baik kalau pohonnya tidak baik begitu. Jadi yang perlu dirubah bukan buahnya, pohonnya itu atau sampai dalam akar-akarnya harus diganti dia punya benih gitu. Makanya untuk menurut hukum nanti di sini ya akan dijelaskan nanti dalam pelajaran ini dan juga pelajaran minggu depan nanti. Ini hukum ini kan sangat tinggi karena Tuhan akan menghakimi kita bukan dari luar kita bisa lihat sampai kedalaman gitu. Nah, coba kalau orang renungkan ya, atau saya renungkan dalam satu hari ini pun atau satu minggu ini gitu. Apakah di dalam pikiran saya pun, di pikirannya, di angan-angan kita pun, nggak perlu misalnya mau bunuh atau apa. Apakah dalam pikiran kita pun tidak ada hal-hal yang seperti kita marah atau dengki atau coba pikirkan. Jadi apa ya? Jadi yang Tuhan akan menghakimi itu sampai di dalam itu gitu. Makanya yang memang kalau manusia lama yang mempunyai natural sudah jatuh dalam dosa, kita masih manusia lama, itu hukum itu kita nggak bisa capai. Kenapa? Karena standarnya sangat tinggi, karena Tuhan melihatnya sampai kedalaman gitu. Harus mempunyai menjadi manusia yang baru, yang bisa menurut hukum, yang sudah menerima kebenaran Kristus. Nah, jadi di sini akan dijelaskan bagaimana hukum itu bisa kita turuti gitu. Bukan dengan manusia lama, bukan dengan kemampuan kita manusia, tapi kita akan belajar bagaimana hukum yang sangat tinggi, sampai kedalaman kita punya angan-angan pun tidak akan seperti Yesus ya, yang tidak ada pemikiran marah, jealous, dan semuanya itu sampai di dalam akar-akar. Nah itu makanya Kristus dan kebenarannya itu memang ini solusi bagaimana supaya kita semua bisa mendapatkan jubah putih ya, atau jubah kebenaran Kristus. Karena itu yang Alkitab bilang kita harus cari duluan gitu. Itu kan karena apa? Kita nggak mempunyai kebenaran itu, kita harus cari dan Tuhan akan memberikan kepada kita akan mengerti solusinya dan bagaimana kita menerimanya, dan hukum yang sangat tinggi itu bisa terpenuhi dia punya standar gitu. Oke, thank you, Bim. Ya, terima kasih Joy untuk tanggapannya atau tambahannya. Jadi memang begitu ya, demikian. Makanya teman-teman, kalau kita belajar mengenai pemeteraian ya, pemeteraian dari yang Wajoner jelaskan dan juga Ellen White jelaskan mengenai pemeteraian ya. Pemeteraian itu akan terjadi ketika dosa itu jejak di dalam memori itu hilang ya. Di dalam memori pun jejaknya pun hilang gitu. Atau kalau di dalam Roh Nubuat ya, Ellen White tulis dosa tidak lagi melintasi pikiran. Wah, itulah saat dimana kita dimeteraikan ya. Itulah saat dimana kita akan mendapatkan pemeteraian Tuhan. Jadi teman-teman, apa yang kita pelajari sekarang ini itu betul-betul mengarahkan kita bagaimana kita dipulihkan sampai ke kedalaman ya, ke motif ya, ke pikiran, pola berpikir, ke bagaimana emosi-emosi kita. Jadi dosa itu harus bisa dipulihkan karena memang hukum itu menuntut sampai ke situ ya, sampai ke kedalaman-kedalaman diri kita. Jadi terima kasih Joy untuk tambahannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan juga. Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya.
dalam nada yang menggoncang bumi, dia berkata, "Jangan membunuh." Ini waktu Yesus Kristus ya, Kristus memberi hukum di Sinai ya. Maksudnya adalah jangan kamu menyimpan marah dalam hati. Jangan kamu memanjakan iri hati. Jangan bertengkar, jangan melakukan apa saja yang dalam tingkat terkecil pun menyamai pembunuhan. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi ketika ketika Kristus mengatakan jangan membunuh, ya, kedalaman dari hukum tersebut itu mau mengatakan kepada kita, jangan kamu menyimpan marah di dalam hati, ya, jangan kamu memanjakan iri hati, jangan bertengkar, dan jangan melakukan apa saja. Jadi nggak cuma sebatas itu ya, dalam tingkat terkecil pun yang menyamai pembunuhan. Tadi Joy sudah sempat jelaskan ya mengenai hal itu. Jadi hal-hal yang terkecil pun ya di dalam hati itu harus lenyap ya, baru kita dikatakan menggenapi hukum ya. Dan hukum yang Tuhan berikan itu sampai ke situ ya, sampai ke kedalaman pikiran maupun motif maupun emosi kita. Jadi ini luar biasa ya, ini luar biasa. Semua ini dan dalam arti yang lebih luas lagi tersirat dalam kata-kata jangan membunuh ya. Ini diajarkan oleh firman yang diinspirasikan dalam Perjanjian Lama karena Salomo menunjukkan bahwa hukum menguraikan tentang apa yang terlihat dan yang tidak terlihat. Jadi teman-teman, hukum itu bukan cuma bisa dilihat. Hukum itu bukan menuntut hanya apa yang dilihat, tapi yang nggak dilihat juga. Seperti pikiran dan emosi, itu hukum menuntutnya ya. Ketika dia menulis akhir kata dari segala yang didengar, ya, ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah padanya, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau entah itu jahat. Jadi sesuatu yang tersembunyi pun ya, yaitu pikiran dan emosi kita ya, motif kita. Penjelasannya adalah pengadilan berlaku. Penjelasannya adalah pengadilan berlaku bagi setiap hal yang rahasia sekalipun. Jadi teman-teman, jadi sekali lagi ya, penjelasannya adalah pengadilan berlaku bagi setiap hal yang rahasia sekalipun. Hukum Allah adalah standar dari pengadilan tersebut ya. Itu menentukan kualitas dari setiap perbuatan, apakah itu perbuatan yang baik atau jahat. Sebab itu hukum Allah melarang pemikiran yang jahat sama saja dengan melarang perbuatan yang jahat. Kesimpulan dari semua ini adalah hukum Allah berisi seluruh kewajiban manusia. Jadi teman-teman, kesimpulan dari semua ini adalah hukum Allah berisi seluruh kewajiban manusia. Dan hukum Allah adalah standar ya, standar pengadilan Tuhan yang akan menghakimi manusia ya. Itu bukan cuma apa yang dilihat, tetapi apa juga yang tidak dilihat. Bukan cuma apa yang diperbuat oleh manusia, tetapi apa juga yang membentuk perbuatan itu ya. Bagaimana pikiran, bagaimana emosi, maupun bagaimana motif yang menggerakkan ya, semuanya itu. Jadi teman-teman, hukum yang dijelaskan oleh Yesus ya, hukum yang dijelaskan oleh Yesus adalah 10 hukum yang dia ucapkan di Sinai, adalah 10 hukum yang menjelaskan bagaimana kewajiban kita kepada Tuhan. Dan hukum itu ya masuk begitu dalam ya, masuk begitu dalam sampai ke kedalaman diri kita ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya. Satu hal yang luar biasa dari hukum Allah, dan hukum itu mau menjelaskan mengenai kebenaran Allah dan ketidakbenaran Allah ya. Ketidakbenaran adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi
Kebenaran Allah adalah bagaimana kita memenuhi hukum Tuhan sampai ke kedalaman hati kita. Tetapi ketidakbenaran Allah adalah sesuatu yang pelanggaran yang terjadi juga sampai ke kedalaman hati kita. Jadi ini luar biasa. Ini luar biasa ya. Bagaimana kita belajar mengenai dalamnya hukum Tuhan, apa artinya atau apa maksudnya kebenaran Allah dan apa maksudnya pelanggaran terhadap hukum Allah. Ada banyak orang berpikir karena dia udah nggak membunuh, dia nggak berzina, ya, dia nggak mencuri, nggak dan lain-lain, ya. Tetapi dia masih punya izin ya untuk misalnya memarahi orang, ya, misalnya ya dia mengingini milik orang lain gitu. Itu sesuatu yang tersembunyi, saudara-saudara, ya, sesuatu yang tersembunyi. Tapi apa yang kita pelajari saat ini ternyata hukum Tuhan itu sampai ke kedalaman, ya, sampai ke kedalaman diri kita. Hukum Tuhan menghakimi motif kita, pikiran-pikiran kita yang terdalam. Dan hukum Tuhan adalah standar di mana setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkannya, akan mempertanggungjawabkannya di depan Tuhan pada akhirnya. Entah itu baik, entah itu jahat, ya. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan? Ini Bible study kita untuk saat ini sudah selesai, ya. Nanti kita akan lanjut besok, teman-teman. Jadi untuk hari ini kita udah selesai. Ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Iya, Bing. Ya, silakan, Bing. Ya, bisa. Ya, jadi tanggapannya juga yang orang sudah pelajari mengenai hukum Tuhan itu. Jadi sebenarnya yang hukum itu tuntut untuk masuk dalam kerajaan surga, ya. Ini kan hukum tuntut ada kebenaran. Dan yang hukum tuntut itu adalah kebenaran yang sempurna. Nah, apa artinya yang kalian sudah belajar? Yaitu saya itu dari saya lahir sampai saya pun kalau Tuhan izinkan mati atau saya hidup, dari saya lahir nafas pertama saya hidup sampai detik ini saya hidup, misalnya saya 42 tahun. Dari umur 0 sampai 42 tahun, itu sebenarnya hukum tuntut untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga, itu ada perfect obedience, atau perfect righteousness, atau perfect penurutan hukum yang tidak ada dalam hidup saya yang berdosa sekalipun. Kalau saya berdosa dalam hidup saya selama hidup saya misalnya 1 kali pun, itu persyaratan saya masuk dalam surga nggak bisa lagi gitu. Jadi teman-teman, kita harus lihat bagaimana tuntutan hukum itu sangat tinggi sebenarnya, ya. Kenyataannya begitu. Dan yang dituntut itu bukan hanya dalam tindakan kita sudah belajar barusan ini, sampai di kedalaman hati kita, motif kita. Misalnya nih, saya tidak membunuh istri saya tidak membunuh suami saya, anak-anak saya. Tapi kalau saya sudah benci, saya sudah marah, itu di mata Tuhan sama gitu. 1 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, minggu lalu, hari ini, itu saya melanggar itu, eternal life itu udah nggak ada lagi di kita. Nah, makanya teman-teman, kalau kita mengerti hal ini, kita itu akan sangat-sangat menghargai bagaimana hukum itu bisa dituruti gitu. Nah, kalau kita jadi buku ini akan mengajak kita, akan memberitahu bagaimana tingginya hukum itu gitu. Bagaimana kita manusia melama tidak bisa menuruti itu, dan bagaimana kemudian kita bisa diperbarui, menerima kebenaran Yesus, dan hukum semuanya itu secara sempurna dituruti. Nah, ini sebenarnya pelajaran untuk bagaimana kita tadi Edwin sudah singgung, untuk menerima meterai Tuhan. Dan ini sangat-sangat pelajaran yang sangat penting, karena kita dalam proses bagaimana kita akan dimeteraikan, ya. Kita akan dimeteraikan. Jadi teman-teman, untuk kalau kita baca Ellen White, tidak ada satupun yang akan dimeteraikan kalau masih ada 1 dosa. Nah, justru dengan pekabaran malaikat ketiga ini bagaimana untuk tidak ada 1 dosa pun, baik dalam pikiran maupun perbuatan, teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi itu sangat puji Tuhan, karena kita diberikan
yang saya sendiri selama ini nggak tahu gitu ya. Yang tahunya jangan berdosa, banyak hukum ini. Tapi solusinya itu nggak pernah ditemukan dengan detail. Baru dalam buku belajar kebenaran Kristus dan kebenarannya, baru kita bisa mengerti bagaimana standar hukum Tuhan itu bisa terpenuhi dan menjadi realitas dalam kehidupan kita gitu. Jadi puji Tuhan dengan pekabaran ini, dan juga ada satu hal yang kita mau share sedikit, yang mana waktu kita dengar audio yang Everlasting Covenant yang Wagner tulis juga mengenai covenant yang kekal itu, yang nanti kita akan pelajari satu kali kelak mengenai hukum Tuhan itu ya. Jadi sebenarnya yang kalau kita pelajari, sebenarnya waktu bangsa Israel mau mengalahkan musuh-musuh, sebenarnya tidak ada satupun di dalam rencana Tuhan yang Tuhan mau izinkan untuk mereka berperang. Yang Tuhan izinkan itu adalah mereka nggak diizinkan, istilahnya Tuhan nggak mau kalau ada pembunuhan atau mengalahkan sesuatu dengan kekerasan seperti itu. Itu bukan rencana Tuhan. Jadi kalaupun kita lihat ada peperangan di umat Tuhan dengan bangsa kafir, itu pun karena umat Tuhan itu mau, istilahnya kayak misalnya gini, Musa, kenapa Tuhan nggak boleh bercerai? Nah, kenapa ada diizinkan di hukum Musa? Ya itu karena pemberontakan atau kekebalan bangsa Israel. Nah, sama juga prinsipnya seperti itu gitu. Tuhan tidak mau ada satu hukum pun dilanggar ya. Jadi Tuhan mau itu semuanya berdasarkan kasih. Sedangkan bangsa-bangsa kafir kan Tuhan mau mengasihi, Tuhan sangat mengasihi mereka. Dia tidak menginginkan orang yang jahat itu mati gitu. Jadi Tuhan mau kalau mau dikalahkan itu bukan dengan kekerasan atau pembunuhan, tapi mereka harus melihat kuasa Tuhan yang terjadi dalam peperangan ya, bukan dengan kekerasan gitu. Jadi kita lihat bahwa itu memang yang dituntut hukum. Hukum itu ada dua, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Itulah penggenapan hukum, teman-teman. Jadi itulah saya memang kalau kebenaran Kristus kita tidak dapat, kita tidak tahu bagaimana menerimanya, dalam hidup kita itu hanya akan penuh dengan hukum terus, tapi kita nggak tahu bagaimana hukum itu bisa standarnya itu bisa terpenuhi ya. Bagaimana kita bisa memenuhi tuntutan hukum itu semua bukan dengan manusia lama, bukan dengan kuasa manusia, semua itu hanya berdasarkan akan kuasa Tuhan dan melalui iman yang nanti kita akan pelajari. Oke, thank you, Bing. Ya. Terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya, kita diajak untuk melihat kedalaman hukum. Jadi kalau di atas tadi, ketidakbenaran adalah pelanggaran hukum dan kebenaran adalah penurutan hukum, maka kalau kita melihat penjelasan sampai sejauh ini, maka kita akan melihat ya bahwa kebenaran itu adalah penurutan hukum sampai ke kedalaman diri kita, sampai ke pikiran, motif maupun emosi-emosi kita itu benar, ya. Tetapi kalau ketidakbenaran artinya terjadi pelanggaran sampai kepada motif, sampai kepada pikiran, sampai kepada emosi-emosi kita. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan Wagner tadi ya mengenai kebenaran, ketidakbenaran adalah pelanggaran hukum dan kebenaran adalah penurutan hukum. Ketika kita memahami kedalaman hukum, kita akan paham bahwa memang ini sesuatu yang betul-betul dalam banget ya. Ini masuk begitu dalam sampai betul-betul kita bisa melihat bagaimana jauhnya kita manusia berdosa dengan hukum Tuhan. Apalagi kalau kita bandingkan ya dengan penjelasan Wagner di buku Kabar Kesukaan mengenai dosa. Bagaimana dosa itu telah masuk sampai ke setiap serat tubuh kita. Aduh, kira-kira perbuatan baik apa gitu yang bisa membuat setiap serat dosa yang ada di dalam tubuh kita, ya, setiap dosa yang ada di dalam setiap serat tubuh kita itu dikeluarkan. Jadi teman-teman, ini kita sedang diarahkan kepada satu kebenaran yang sangat tinggi,
ya, sangat tinggi dan sangat dalam, dan ini akan membawa kepada kesadaran diri kita bahwa kita sangat membutuhkan siapa Yesus sebagai juru selamat untuk kita. Jadi teman-teman, Bible study kita sudah selesai sampai di sini. Ada mungkin teman-teman yang lain yang mungkin masih mau memberi tanggapan tambahan, dipersilakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan menutup perjumpaan kita untuk pagi hari Sabat di Indonesia dan sore hari di Amerika. Di sini saya minta Sister Christy apa bisa menutup kita di dalam doa? Bisa, Kak. Oke. Ya, silakan. Kita berdoa. Bapa terkasih dalam kerajaan sorga yang mulia, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang masih boleh menjadi bagian kami. Terlebih Tuhan boleh menuntun pelajaran di pagi hari ini. Kiranya dengan Roh-Mu yang kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya akan menyanggupkan kami untuk selalu melihat akan kebenaran Tuhan itu, sehingga itu boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya akan menuntun kami semua yang ada di dalam room ini untuk tetap setia menjelang hari Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, dan mengampuni kami orang berdosa di dalam nama Yesua Masiah kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Christy, terima kasih Joy, terima kasih Thank you Brother John, semuanya. terima Abby, kasih thank you. Brother Sama Lauri, sahabat di Indonesia. Gabriel, Sister Dino. Christy, Brother John. Bye. Thank you Lali, semua. Gabriel.